Sulis, gimana sehat? Iya, alhamdulillah sehat Pak. Udah ready? Siapa duluan nih? Oh, serah Bapak. Siapa dulu? Nggak apa-apa loh. Enggak, saya duluan atau ibu duluan? Yang sebagai coachnya. Oh, kalau gitu Bapak coach aja dulu ya, saya coachingnya gitu. Boleh? Oh gitu, boleh, boleh. Nah, oh, boleh. Oke. Oke, santai aja kita ya, nggak usah ini kan ya, nggak usah apa terbebani. Iya. eh, Assalamualaikum Pak Riyadi. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Boleh berbagi waktunya sebentar Pak? Boleh Bu, boleh. Ini Pak, di kelas Mhm, saya tuh punya siswa gitu kan Pak ya. mhm, Dimana siswa saya itu sejauh pengamatan saya itu termasuk siswa yang aktif gitu kan Pak. mhm, mhm, Nah, ketika kita mau menyampaikan materi di lingkaran gitu karena TK ya kan Pak ya. mhm, Karena dia mhm, itu kan anaknya itu aktif gerak gitu. Jadi mhm, sering gitu dia itu yang membuat teman yang lain yang tadinya udah mau fokus dengerin kita gitu mhm, mhm, karena ulah lagi tingkahnya dia itu jadi agak agak jadinya bubar gitu kan konsentrasi anak-anak pecah gitu karena tingkah dia tadi gitu Pak, jadi kurang fokus jadi anak untuk mengikuti kegiatan yang mau saya sampaikan gitu Pak. mhm, mhm, mhm. Oh, berarti intinya Ibu di proses di kelas itu agak terganggu dengan ada siswa yang terlalu aktif gitu sehingga kawan-kawannya agak terganggu gitu. Jadi penyampaian yang mau saya materi yang mau saya sampaikan tuh jadi terganggu lah gitu, kurang fokus Mhm, jadinya gitu Pak. mhm, mhm. Jadi eh, tujuannya Ibu kira-kira apa nih? Apakah siswanya bagaimana gitu? Saya inginnya sayanya itu bisa gitu kan Mhm, mengajak anak saya tadi itu untuk sesuai dengan kesepakatan gitu. Jadi kegiatan yang mau saya sampaikan ke anak-anak semua itu bisa tersampaikan lah gitu dengan baik tanpa adanya tingkahnya dia yang aktif tadi itu gitu kan Pak ya. oke, berarti Inginnya tujuannya, pembelajaran jadi fokus gitulah. jadi tujuannya berarti mengkondisikan anak tadi supaya bisa mengikuti kegiatan sehingga anak-anak yang lain fokus gitu. Iya, jadi anak yang lain juga nggak terikut lah gitu, namanya juga anak-anak kan kalau lihat temennya yang satu agak apa, mau ngikut kan gitu, Pak. Berarti keinginan Ibu kira-kira seperti apa gitu jadinya? Supaya dia berhasil gitu. Kalau seandainya keinginan Ibu tadi keberhasilannya kira-kira apa yang faktornya atau indikatornya gitu? Saya inginnya anak itu tadi tertanam sama dia tuh pembiasaan yang baik gitu kan, Pak. Mengikuti kesepakatan kelas gitu, kesepakatan belajar gitu. Saya inginnya seperti itu sih, pembiasaan baik ke dia. Jadi kalau dianya tadi udah bisa ikut pembiasaan baik, otomatis kan kawannya juga nggak terpengaruh lagi gitu kan dengan tingkahnya dia tadi itu gitu. Oke. Berarti kalau bisa dia ikut kesepakatan kelas gitu ya, supaya dia Iya. aman, tidak mengganggu kawan yang lain gitu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi anak ini mengganggu di kelas atau membuat keributan di kelas sehingga kawannya jadi nggak fokus untuk belajar, itu skala berapa lah Bu menurut Ibu? Tingkat Di mengganggunya di rentang kelas. Mm-mm. 1 sampai 10 gitu ya Pak Ya, rentangnya ya. ya. Mm-mm. Ya 5 atau 6 gitulah Pak. Nah, jadi itu dia mengganggu lah gitu kan? Iya gitu. Nah, 5 atau 6 gitu. Kita sepakati 6 aja ya Bu ya. Boleh, ya 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 betul Nah, lah Pak. tujuan Ibu kira-kira mau diturunkan gitu ke tingkat berapa? Ya itu kalau bisa kali 6 tuh paling enggak ketiga lah gitu kan tuh butuh proses ya kan Pak ya. Ah, 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 betul, betul.
Nah, itu butuh proses untuk sampai menurunkan tingkat mengganggu si anak gitu ya. Uh-uh. Terus eh kira-kira seandainya ibu punya keinginan atau ingin mencapai tujuan tadi, apalah rencana yang mungkin terpikirkan oleh ibu gitu atau yang mau akan ibu buat untuk menangani anak yang tadi? Ada ide Iya, ibu yang sudah mulai terpikirkan gitu? ada sih Pak. Karena dia tuh kan anaknya aktif tuh kan bergerak gitu ya kan Pak ya. Eh, Setelah belajar nih kan saya juga ada itu tipe atau gaya anak belajar gitu ya kan. Mungkin saya coba untuk ketika mau menyampaikan materi tadi saya cobalah mungkin dengan penyampaian dengan mungkin apa itu namanya kayak video gitu. Jadi dia tuh lihat dan ada suara. Jadi mungkin yang tadinya dia mau keluar dari lingkaran tadi gitu agak berkurang lah gitu. Mungkin Oh, kalau saya cuman ngomong aja mungkin dia kurang tertarik. Jadi dia mau bergerak lagi dia keluar lingkaran gitu. Jadi mau dengan yang lain mungkin dia kurang tertarik atau bagaimana gitu ya kan. Saya coba mau itulah gitu supaya dia tuh fokus jadi dia nggak keluar dari lingkaran dan mengganggu teman gitu. artinya gini Bu, yang saya dapat, berarti Ibu mau menampilkan media belajar berupa video gitu yang menarik si anak supaya dia fokus nggak ganggu kawannya gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi kan kalau dianya pembelajaran saya tadi itu mungkin menurut dia beda gitu kan, mungkin dia akan berkurang lah uh, keinginannya untuk uh, keluar dari lingkaran tadi itu gitu kan Pak kan. Uh, iya, jadi kalau udah tadi yang menarik, jadi kan dia coba, oh ternyata kalau belajar itu seru juga gitu. Jadi kan dia mau jadinya untuk duduk mendengarkan gitu. Tapi memang namanya anak-anak memang jiwanya itu kan energinya penuh ya kan Pak, banyak gitu Betul, ya kan. iya Jadi iya. jadi suka bergerak lah gitu. Jadi kalau dia sudah mulai tertarik, mungkin kan dia akan merasakan, oh ternyata belajar tuh seru juga kalau nggak perlu lari-lari gitu gitu kan. Jadi nggak ganggu kawannya lagi gitu. Itu sih kalau mungkin saya introspeksi lagi lah gitu atau ini di sayanya atau gimana gitu ya kan Pak. Hebat hebat. Luar biasa ide Ibu. Jadi gini, itu kan anaknya tadi aktif, kemudian suka ganggu kawannya, kemudian suka keluar dari lingkungan, kan gitu. Cerita tadi Ibu mau mengkondisikan supaya media belajarnya interaktif, supaya dia tertarik. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan apalah Bu yang Ibu harapkan supaya anak itu ngikut sesuai dengan tujuannya tadi, tujuan yang Ibu inginkan tadi. Apakah dia duduk diam atau gimana? Uh, Tidak duduk diam sih Pak, tapi paling tidak kan dia tadi mengurangilah keaktifannya yang tadi itu gitu kan. Jadi dan juga saya tetap tanamkan untuk berlaku baik dengan teman selain dengan itu tadi kalau menurut saya ya Pak ya. Karena kan kalau sudah terbiasa dengan hal baik, nanti anak juga nggak palah kita ingetin dia udah bisa gitu. Oke, itu seandainya tadi sesuai dengan harapan Ibu kan. Tapi ada kan kemungkinan juga misalnya cara A tadi itu ada peluang kegagalan. Nah, kira-kira rencana Ibu yang lain seandainya cara pertama tadi gagal ada nggak Bu kira-kira? Uh, Mungkin saya lebih inilah Pak uh, menanamkan teruslah pembiasaan baik itu melalui kesepakatan kelas karena kan memang kalau kita bermain itu ada kesepakatannya gitu. Jadi
saya berusaha untuk sama-sama anak semua gitu ya kan, tidak sama dia aja gitu, nggak sama anak yang tadi itu, sama semua lah gitu kan, untuk buat kesepakatan bermainnya gitu, kesepakatan belajar. Jadi kan nanti saya berharapnya dia juga bisa mengemukakan ide dia supaya kita mainnya nyaman bagaimana ya gitu. Saya berharap ada dari dia juga. Jadi sehingga kalau dianya udah apa itu muncul dari dia nanti kesadaran diri dia juga muncul gitu kan Pak. Iya, Jadi betul. oh iya oh iya tadi kan udah sepakatnya gini. Oh iya aku nggak mau ganggu kawan. Kayak gitu maksudnya mau nanamkan itunya gitu loh. Oke Bu, itu udah ada plan B ya, seandainya plan A tadi mengalami kendala atau kesulitan. Nah, dari rencana-rencana tadi kan nggak mungkin juga kita atau ibu bekerja sendiri gitu kan. Kira-kira ada tim atau kawan yang bisa membantu atau siapa yang bisa membantu untuk rencana-rencana tadi? Ya namanya pembelajaran tentu butuh kolaborasi dengan pihak lain gitu ya Pak. Kalau saya sendiri namanya juga anak usia yang saya bimbing tuh usia 4 sampai 5 tahun gitu. Kebayang ya Pak ya. Jiwanya ingin bermain gitu kan. Paling dekat dengan saya itu guru kelas lah Pak. Partner kelas. Saya di kelas karena kan berdua. Itu khususnya lah lebih utamanya mungkin kalau untuk pindah sentra atau bagaimana berarti keseluruhan guru lah gitu. Tapi kalau untuk di kelas saya lebih ke partner saya di kelas gitu. Berarti memang ada kawan atau tim untuk bisa kolaborasi ya Bu ya. Terus kira-kira gini Bu, itu kan tadi planning sudah ada, kemudian tim sudah ada yang diajak untuk kolaborasi. Kita kan perlu action ini kan. Nah, kira-kira kapan lah Ibu mulai melaksanakan plan Ibu tadi, rencana Ibu tadi? Iya. Karena ini udah libur menjelang puasa ya kan Pak. Iya. Kemungkinan setelah Lebaran lah mungkin kan itu kegiatannya full. Kalau nanti ini pun masuk hanya baca kiroah aja gitu kan Pak. Belum kegiatan belajar yang seperti biasa gitu. Mungkin lepas Lebaran lah gitu. Oke lah Bu. 5 gitu ya Pak ya. Iya, sekitar bulan 5 berarti ya. Oke lah Bu, gini, berarti tadi udah ada rencana, sudah ada upaya pelaksanaan, kemudian tim, kemudian kapan waktunya. Berarti sepertinya kegiatan kita proses coaching hari ini sudah selesai sampai sini. Nah, saya tunggu pertemuan kita kembali untuk membahas kira-kira rencana-rencana yang Ibu buat, bagaimana pelaksanaan dan apa kira-kira hasilnya. Jadi kita bisa diskusi kembali di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin hari ini sampai sini saja dulu ya Bu proses coaching kita. Oh iya, terima kasih Pak Riyadi. Iya, oke. Jadi gimana Bu perasaannya setelah proses coach ini tadi? Perasaannya apa ya Pak? Bisa sih menyampaikan mungkin rencana yang mau saya buat gitu setelah berdialog dengan Bapak gitu ya. Oke lah Bu. Ya, semoga nanti kedepannya bisa coba saya lakukan gitu di kelas saya gitu. Oke, selamat menjalankan rencana ya Bu ya. Semoga berhasil. Saya berdoa mudah-mudahan berhasil dan di pertemuan kita yang akan datang saya ingin dengar kabar baik dari Bu Sulis. Oke. Siap kasih, Pak Riyadi. Ya. Ya. Oke, makasih Bu Sulis ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Pak. Tukeran peran kita. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Riyadi. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Iya.
Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang hari ini. Ya, kira-kira apa nih Pak yang mau kita bincangkan hari ini Pak? Saya ada ini permasalahan di sekolah itu, Uh-uh. masalah kedisiplinan anak-anak itu, terutama anak-anak yang laki-laki itu ya. Banyak kali mereka yang kadang di dalam lingkungan sekolah itu nggak rapi gitu bajunya, keluar gitu, nggak dirapikan. Sudah, iya, itu jadi pemandangan yang gimana ya, nggak nyaman saya lihat di sekolah. Oh ya, disiplin anak laki-laki ini Bapak SMK ya Pak ya? SMK saya Bu. Uh-uh. Iya, iya, iya. Itu hanya dalam kedisiplinan itu hanya dari segi berpakaian saja atau ada yang lain Kak Pak? Yang Hmm, membuat Bapak merasa nggak nyaman gitu tadi? kalau saya lihat sih dari segi berpakaian sih, itu masih kebiasa Berpakaian. banyak siswa laki-laki yang bajunya dikeluarkan gitu. Oh, dari segi berpakaian ya Pak ya? Iya. Oh. Kira-kira itu pakaiannya hanya dikeluarkan saja atau bagaimana Pak? Yang merasa Bapak itu tidak nyaman melihatnya gitu? Hanya Iya, hanya dikeluarkan saja atau? kalau seandainya dia seragam sesuai aturan itu kan dia kalau putih abu-abu dia pakai dasi kan gitu kan. Kemudian dia bajunya masuk ke dalam kan gitu. Nah, ini saya lihat banyak yang nanti nggak pakai dasi, bajunya keluar. Gitu. Jadi ya kalau saya pandang itu ya agak nggak nyaman gitu di mata gitu. Gimana cara mendisiplinkan anak-anaknya seperti ini? Itu yang saya pikirkan. Oh gitu. Kira-kira kalau melihat hal ini, Bapak punya ide nggak gitu kira-kira untuk menerapkan kedisiplinan pada anak-anak Bapak itu dari segi berpakaian tadi gitu, Pak? Iya. Kalau harapan saya sih kan semua lah anak-anak gitu disiplin, pakaiannya rapi kan gitu kan. Kalau dia pakai putih abu-abu, pakai dasi, bajunya rapi. Kalau misalnya pakai pramuka juga bajunya masuk ke dalam, mungkin pakai kacu dasi pramuka. Nah itu maunya saya sih itu kan gitu. Jadi nampak bahwa SMK itu rapi, bersih, disiplin. Nah itu sih Eh, inginnya saya. oh, berarti keinginan Bapak seperti itu ya, Pak ya? Inginnya rapi, disiplin ya, gitu. Jadi untuk memunculkan itulah keinginan Bapak itu tadi, kira-kira yang mempengaruhi anak untuk biar bisa rapi itu kira-kira apa ya Pak ya? Supaya mereka itu muncul dari dirinya gitu. Inilah saya yang masih bingung sih. Karena apa ya? Kalau dibuat aturan tertulis sudah ada kan gitu. Tapi sepertinya mereka kalau sekedar aturan tertulis itu enggak, ya masih banyak sih anak-anak yang melanggar aturan kan gitu. Oh, dari segi aturan sudah ada, tapi masih juga melanggar gitu ya Pak ya. Kalau dari jumlah siswa Bapak itu kira-kira banyaknya itu kira-kira berapa persen gitu Pak dari jumlah siswa laki-laki lah khususnya gitu yang tidak disiplin dalam berpakaian tadi gitu. Kira-kira berapa ya Pak? Memang sih nggak terlalu banyak kali sih, mungkin sekitar berapa ya, 20% kan gitu ada lah. Cuman ya dari 20% ini kan saya khawatir nanti mempengaruhi kawan-kawannya lagi untuk buat seperti itu kan gitu. Nah, jadi kalau bisa ya 0% lah gitu, artinya semua rapi kan gitu. Oh, inginnya semuanya rapi ya Pak ya. Nah, kira-kira paling dekat ini apa sih Pak yang paling mungkin gitu? Yang paling mungkin dari hal yang paling kecil lah yang bisa kita lakukan atau Bapak dan rekan guru lakukan untuk melatih disiplin anak tadi gitu Pak? Yang paling mungkin lah gitu. Iya, kalau apa ya? Kalau selama ini
aturan sudah ada tertulis, sudah kita sosialisasikan. Cuman mungkin yang bisa saya buat itu salah satunya waktu masuk gerbang ya, itu paling enggak ada mungkin guru yang mengawasi lah atau ngontrol anak-anak. Kalau yang mungkin bajunya nggak rapi suruh ngerapiin dulu baru boleh masuk lingkungan sekolah. Kayak guru piket gitu ya Pak di depan gitu. Iya. Terus mungkin jam waktu sudah berada di lingkungan sekolah, paling enggak bukan guru piket sih, kok saya bilang guru BK itu, nah, kalau memang bisa punya meja. Biasanya kan selama ini guru BK ruangannya kan di dalam ruangan sendiri gitu kan. Saya berpikir seandainya untuk ikut disiplinkan anak tadi, seandainya dia ada meja yang letaknya di komplek kelas ya, di komplek kelas anak-anak, kemungkinan menurut saya sih bisa sih untuk menekan tingkat anak-anak yang nggak berpakaian rapi tadi. Paling nggak kan ada tengoknya mungkin ada guru BK di situ, ya mau tak mau mereka ikut ini kan, ikut aturan supaya tetap rapi berpakaian. Gitu ya. Berarti melibatkan guru BK gitu ya Pak ya. Oke. Berarti selain guru BK, kira-kira siapa ya Pak yang bisa membantu rencana Bapak ini gitu untuk menerapkan kedisiplinan tadi nih? Ya kalau guru BK sendiri, guru BK saja? Iya, kalau guru BK sendiri kayaknya emang nggak ini ya, nggak keberatan juga lah dia, kewalahan juga menghadapi skandal siswa ya kan. Iya, jadi bisa jadi paling nggak saya buat komitmen ke kawan-kawan guru lah. Artinya semua ikut berpartisipasi. Kalau mungkin lihat ada anak-anak yang nggak berpakaian rapi, langsung ditindaklanjuti gitu. Mungkin dengan ngasih teguran atau dipanggil langsung sini masukkan baju. Nah, mungkin gitu mungkin bisa ya Bu ya. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Boleh juga itu Pak idenya. Berarti buat komitmen dengan guru ya, ketika ada siswa yang tadi mungkin nggak rapi pakaiannya bisa kita panggil atau dialog lah ya, supaya untuk merapikan pakaiannya gitu. Kira-kira apa yang membuat Bapak itu buatkan itu tadi Pak? Gimana Bu? Apa yang membuat Bapak meyakini kalau melibatkan guru BK dan komitmen dengan guru yang lain itu bisa menanamkan kedisiplinan ke anak gitu? Apa alasannya Bapak itu? Kalau kita munculkan mungkin dari diri mereka sendiri, walaupun udah kita kasih aturan kan tetap aja kan, mau tak mau kan kita ngadakan pembiasaan dengan, kalau saya bilang sistem pemaksaan sih. Awalnya mungkin terpaksa dengan dikontrol oleh guru-guru di sekolah, lama-lama harapan saya sih terbiasa untuk disiplin. Makanya kalau kita biarkan aja sih kesadaran mereka untuk disiplin, ya saya rasa berat. Tapi kalau saya melibatkan kawan-kawan guru, kemudian BK, semua guru lah di sekolah kan gitu kan. Artinya kan mau tak mau anak-anak terpaksa kan. Mudah-mudahan Allah bisa karena terbiasa walaupun awalnya dipaksa. Itulah dia. Oh iya. Mungkin awalnya itu tadi kesadaran mungkin dari luar ya kan Pak ya, dari guru. Ya harapannya nanti muncul dari dalam diri anak sendiri gitu ya Pak ya. Harapannya. Oke. Oke Pak, kira-kira ini Bapak mau coba laksanakan ini rencana Bapak ini kapan gitu ya Pak ya? Kayaknya sehabis Lebaran ini Bu, udah anak masuk sekolah aktif nanti. Oh iya, karena udah libur ini ya Pak ya? Iya, puasa nanti mungkin bisa lah, cuman karena kita belajarnya juga tidak terlalu artinya ada kurang efektifnya belajar. Ya artinya di puasa pun bisanya kita terapi kan gitu. Cuman untuk lebih fokusnya kayaknya setelah Lebaran nantilah setelah masuk sekolah. Efektif betul gitu. Oke, dari pembicaraan tadi yang saya tangkap gitu ya Pak Riyadi ya, untuk
menanamkan kedisiplinan tadi pada anak itu salah satunya tadi itu Bapak sudah buat aturan tertulis gitu ya, dan juga bekerja sama dengan guru BK dan seluruh ranking guru gitu ya, Mm-mm. komitmen itu ya menanamkan kedisiplinan pada anak gitu ya kan Pak ya. Mm-mm. Mm-mm. Uh, Luar biasa sih Pak, karena kalau sudah dewasa itu kan kayaknya sih lebih mudah untuk mengarahkannya gitu ya Pak ya. Iya, Yang iya. mungkin awalnya dari kesadaran itu didorong dari luar gitu ya, dari guru tadi ya, yang sedikit terpaksa. Semoga nanti awalnya nanti itu terpaksa nanti menjadi kebiasaan baik pada anak supaya untuk disiplin gitu dalam berpakaian gitu ya Pak ya. Mm-mm. Oke Pak, Benar. itu mungkin yang bisa kita ada lagi kita Pak yang mau disampaikan. Sepertinya sudah cukup lah Bu. Sudah plong Cukup ya saya Pak ya. bisa cerita. Oke, perasaannya plong Pak. Iya. Jadi terpikir Oke, apa-apa yang mau dibuat nanti di depannya. oke. Berarti tadi rencananya sekitar bulan Mei ya Pak ya, Iya, mau iya. Pak mulai lakukan aksinya tadi. Mm-mm. Semoga sukses ya Pak ya, Iya, iya. rencana yang Bapak harapkan buat Mm-mm. anak-anak Bapak. Nah, saya tunggu juga kabarnya ya Pak ya Iya Bu, iya, iya. di awal bulan Mei nanti. Bu. Oke, bisa kita waktu itu jumpa lagi kan Bu untuk diskusi seperti ini? Oke, bisa Pak. Senang berbagi cerita dengan Bapak. Iya, iya. Terima kasih Bu. Oke lah Bu, kalau Oke, gitu saya mohon izin dulu ya Bu ya. oke ya. Oke, makasih Bu Suli. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.